Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 ini saya bersyukur boleh bersama-sama dengan saudara semuanya untuk kembali bersaat teduh. Ini adalah saat-saat yang sangat istimewa, saat-saat yang sangat nikmat, yaitu ketika kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Dan seringkali waktu berjalan begitu cepat. Namun saya terus akan berusaha membatasi hanya 30 menit supaya saudara yang tidak punya banyak waktu tetap bisa bersaat teduh. Hanya 30 menit. Itu tidak lama, itu sangat singkat sekali. 30 menit saat bersama Tuhan itu. Kalau saudara nikmati itu bisa berjam-jam tidak terasa. Jadi 30 menit adalah waktu yang sangat singkat yang saya berharap Bapak Ibu sesibuk apapun bisa meluangkan waktu 30 menit setiap hari untuk bersaat teduh. Ya, lebih-lebih dikit lah, nggak apa-apa lah ya buat Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dalam saat teduh ini. Kita nikmati saat bersama Tuhan. Kita pujikan satu pujian, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Mari kita katakan kepada Tuhan, Dialah segalanya bagi kita. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada arti.
denganmu Tuhan. Yesus, bawa kami lebih dalam menikmati hadirat-Mu. Oh Yesus, Kau segalanya Tuhan. Benar Tuhan. Sekalipun mungkin kata-kata ini masih berupa retorika, yaitu sebuah kata-kata yang mungkin seringkali terlalu indah ketika kami berkata, lebih dari segalanya kami ingin Kau Tuhan. Seringkali masih belum, seringkali Tuhan, kami seringkali masih menginginkan yang lain. Namun lewat lagu ini adalah sebuah kerinduan kami sebenarnya Tuhan, agar suatu saat kami sampai pada titik di mana Engkaulah benar-benar segalanya, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Agar suatu saat kami sampai pada titik di mana kami rela mengorbankan semua demi Engkau Tuhan, karena Engkaulah segalanya. Agar kami sampai pada titik di mana kami rela menyampingkan yang lain hanya demi Engkau Tuhan. Oh Tuhan, Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan, Yesus, 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 sampai Kau menjadi segalanya Tuhan. Oh Yesus, Kaulah segalanya di dalam hidupku, ya Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di tiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Bapa. Engkaulah Bapa dan Tuhan kami. Kami rindu terus semakin hari semakin mengutamakan Tuhan. Kami mau semakin hari Tuhan Kau membawa kami sampai pada titik di mana benar-benar Engkau menjadi segalanya dalam hidup kami. Bawa kami lebih dalam hadirat-Mu. Layakkan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan bersama-sama mendengar sabda kebenaran firman, membaca firman. Kiranya Tuhan yang pimpin, kiranya Tuhan yang tolong kami. Terima kasih buat saat-saat yang luar biasa bersama-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita langsung masuk dalam pembacaan Alkitab. Kita sudah sampai pada Matius pasal yang ke-16. Ya, Matius pasal yang ke-16 dengan judul perikop, orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan demi kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian?
Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Syarat-syarat mengikuti dia, ya, ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, rema yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah di dalam ayat yang ke-24, ya, ayat 24. Nah, saya mau bagikan kepada saudara ayat ini. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, perhatikan, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Puji Tuhan. Syarat yang sangat jelas diberikan oleh Yesus. Kalau saudara dan saya mau mengikut Yesus, syaratnya jelas. Syaratnya tidak bisa ditawar. Yesus sendiri berkata bahwa saya harus sangkal diri, pikul salib. Kita disebut Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Maka bagi orang Kristen otomatis sangkal diri, pikul salib itu tidak bisa kita elakkan dalam hidup kita. Saudara, menyangkal diri, memikul salib itu artinya kita menolak atau mengatakan tidak kepada keinginan kita sendiri. Sekali lagi, menyangkal diri, memikul salib artinya kita mengatakan tidak terhadap keinginan kita sendiri yang bertentangan dengan keinginan Allah. Kita mengatakan tidak pada keinginan kita sendiri ketika pilihannya adalah keinginan kita atau keinginan Allah. Artinya kita berkata tidak, saya mau pada keinginan kita sendiri, dan kita berkata saya mau utamakan kepentingan Tuhan. Misalnya, saudara punya hobi
Ada saat-saat di mana saudara harus berkata tidak kepada hobi saudara. Ketika hobi saudara sudah mulai menyita waktu saudara, sehingga saudara tidak punya kesempatan untuk bersaat teduh. Apakah itu mudah? Tidak mudah. Kita harus berkata tidak, itu bagaikan menyangkal diri memikul salib. Tidak mudah. Tetapi itulah jalan sebagai pengikut Kristus. Kalau saudara pengikut Kristus, saudara akan lebih memilih bersaat teduh waktu bersama Tuhan daripada saudara menuruti hobi saudara atau keinginan saudara. Kalau saudara pengikut Kristus, maka ada saat-saat di mana saudara harus berkata tidak kepada keinginan saudara untuk mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Saudara, ada saat di mana saudara harus berkata tidak pada keinginan saudara untuk mendapatkan pujian dan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ada saat-saat di mana saudara harus berkata tidak kepada keinginan saudara yang ingin menang dalam sebuah perdebatan, ingin menang dalam sebuah pertengkaran. Saudara harus berkata tidak pada keinginan saudara itu, demi supaya ada kedamaian, ada damai sejahtera, supaya saudara bisa jadi berkat bagi sekeliling saudara. Ada saat-saat di mana saudara harus berkata tidak pada keuntungan yang besar di depan mata, karena keuntungan itu adalah didapatkan dengan cara yang berdosa di mata Tuhan. Saudara harus menahan diri dari semua hal yang bertentangan dengan keinginan Allah. Itulah yang namanya menyangkal diri dan memikul salib. Dan maaf, saudara tidak bisa mengelakkan diri dari sana, karena itulah yang akan membuat saudara dipandang layak disebut sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu ini bukan perkara mudah. Saya tahu, saya pun mengalami dan sampai hari ini masih harus bergumul kadang-kadang. Wah, kadang-kadang itu tidak mudah. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Dia tidak meninggalkan kita berjuang sendiri bagaikan seorang yatim piatu. Dia memberikan penolong. Itulah Roh Kudus di dalam diri kita untuk menolong kita, supaya kita mampu menyangkal diri memikul salib. Bagaimana supaya kuasa Roh Kudus semakin nyata? Tidak ada jalan lain. Ambil waktu datang kepada Tuhan, bersaat teduh. Di situ Roh Kudus akan semakin nyata kerjanya. Saudara semakin merasakan kuasa Roh Allah memberikan kekuatan pada saudara. Dan kemudian saudara dan saya sepanjang hari akan mendapat kekuatan untuk benar-benar mampu hidup mengikut Kristus. Mengikut Kristus itu belum tentu di depan sana saudara akan selalu mendapatkan sesuatu yang enak. Tetapi mengikut Kristus pasti akan membawa saudara kepada sesuatu yang terbaik. Yang enak buat kita belum tentu yang terbaik buat kita. Ya, tapi kalau mengikut Kristus, saudara pasti akan dapatkan yang terbaik. Walaupun sementara waktu tidak enak, penderitaan mungkin, aniaya, rasa capek lelah melawan diri sendiri, melawan keinginan kita sendiri. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara sendiri. Segala perjuangan saudara tidak akan pernah sia-sia. Saudara sedang melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, mengikut Kristus. Sekalipun Kristus sempat mengalami kematian yang begitu mengerikan, bukankah kebangkitan yang begitu dahsyat terjadi? Itu menggambarkan hidup kita. Memang ada saatnya kita mati bagi daging kita, berat. Tapi jangan khawatir, suatu saat ada kebangkitan yang akan, atau masa-masa yang menyenangkan, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada penderitaan yang sementara kita alami. Kalaupun kita tidak nikmati itu di dunia ini, kita akan nikmati di kerajaan yang kekal, di dalam kerajaan surga, mulia dan kekal selamanya. Puji Tuhan. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita mari belajar sangkal diri, pikul salib, mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Mari kita akan berdoa, masuk dalam doa syafaat sama-sama. Kita lebih dulu berdoa buat firman yang sudah kita dengar. Terima
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Tolong kami agar kami benar-benar mampu sangkal diri pikul salib. Tidak mudah Tuhan, tapi Kau sendiri sudah memberikan persyaratan yang tidak terelakkan ini. Dan memang mau tidak mau, kami harus sangkal diri pikul salib karena dunia ini begitu jahat. Dunia ini begitu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi kami sebagai pengikut, kami mau hidup bagi kehendak-Mu. Tolong kami, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Saudara mungkin teringat ada nama-nama yang belum percaya Yesus, yang saudara ingat. Mari kita doakan mereka bersama-sama. Yesus. Kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, pertobatan, bahkan roh takut akan Tuhan atas bangsa negara kami. Ampunilah kesalahan bangsa kami, pemimpin-pemimpin, bahkan pendahulu-pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Kami juga banyak dosa. Ampuni kami Tuhan. Curahkanlah belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap orang yang memiliki gelar teologia, disebut sebagai seorang hamba Tuhan ataupun pendeta. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau berikan kami semuanya hati yang tulus, hati yang benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jauhkan dari segala motivasi-motivasi yang keliru di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami semuanya hidup bagi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa untuk Yesus, saudara-saudara kami yang dalam penderitaan, dalam aniaya di berbagai tempat. Setiap orang yang menderita karena nama Kristus, bahkan mungkin di antara kami ada yang menderita karena nama Kristus. Kami berdoa Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka pertolongan. Kalau boleh tentu kami terus berdoa, lepaskan mereka dari penderitaan itu Tuhan, bahkan dari kematian yang begitu mengerikan. Tapi kami tahu kehendak-Mu itu yang terbaik. Kami tetap berserah kepada kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi. Kami hanya memohon belas kasihan, memohon kemurahan-Mu saja Tuhan, mengembalikan semuanya pada kehendak maupun keputusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara yang sakit di tempat ini, di rumah, maksud saya mungkin di rumah atau di rumah sakit atau di berbagai tempat. Kita akan berdoa bersama-sama bagi yang sakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang sakit, baik itu sakit apapun, COVID-19 ataupun sakit apapun, baik di rumah sakit maupun di mana berada. Kami berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Kiranya kuasa jamahan-Mu mengalir dalam diri mereka. Tuhan akan jamah, tolong sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka. Bahkan Tuhan berikan mereka kekuatan iman, sehingga mereka tidak kehilangan imannya sampai akhir, tetap percaya dan berserah kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang dalam masalah hari-hari ini, baik itu masalah dalam pekerjaan, masalah dalam hidup nikah, masalah dalam pelayanan, masalah dalam bentuk apapun. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Kau jamah, tolong Tuhan.
Engkau akan tunjukkan jalan keluar yang daripadamu kepada setiap saudara-saudari kami yang mengalami masalah. Dan Tuhan akan berikan kekuatan sehingga mereka mampu berdiri dan berjalan menuju jalan keluar yang Tuhan berikan. Tuhan akan kuatkan hati mereka sehingga mereka tidak berjalan menurut jalan keluar mereka sendiri, tetapi mereka berjalan dalam jalan Tuhan dan melihat kemenangan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap orang yang hari-hari ini terikat pada dosa, baik itu terikat pada hobinya mungkin, terikat kepada dosa apapun yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Segala kuasa iblis yang mengikat anak-anakmu pada anak-anak Tuhan dalam dosa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis itu kami patahkan dalam nama Yesus. Kesembuhan, pertolongan, kelepasan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah melepaskan kami dari segala belenggu-belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saya persilakan, mungkin saudara ada pergumulan doa secara pribadi, saya persilakan kita berdoa masing-masing. Haleluya. Baik, sudah ya. Saya berdoa bagi saudara sekalian semuanya, saudara yang dikasihi Tuhan, diberkatilah kiranya pekerjaan saudara, diberkatilah kiranya keluarga saudara, diberkatilah kiranya pelayanan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan membuat kita dalam segala aspek kehidupan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan dalam segala hal kehidupan kita. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan dan saudara dimampukan, saudara dan saya dimampukan untuk hidup bagi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat-Mu ada atas kami semuanya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Jalani hari ini bersama Tuhan. Hidup bagi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.